susah, surga pun dalam dunia. Yesus Tuhan yang berkuasa, bergantunglah padanya. Jikalau teman ulun, haraplah pada Tuhan. Yesus perisai dan pelipur, dapatlah melindungkan. Kita akan berkumpulkan di tepi sungai itu, airnya yang mengalirlah daripada arasmu. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Di tepi sungai itulah air jernih percikan. Di sana kita berjalan menyembah pada Tuhan. Dan kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Marilah kita buangkan segala dosa dan beban, serta terima kesucian akan kerajaan Tuhan. Dan kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Kita akan sampai sana di tempat bangkai itu, bernyanyi serta sentosa dekat aras Tuhanku. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Pelajaran ke-12, itu mengenai dari utara dan selatan ke negeri yang indah. Lalu ayat hafalan seperti itu, dianya sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan
pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Oke, jadi kalau kita lihat tentang kabar, apa yang penting di sini, di mana kalau kita lihat dinyatakan dalam Daniel 11 secara keseluruhannya selaras dengan rangkaian perbuatan dalam bab-bab buku Daniel sebelumnya. Oke, sama seperti dalam bab 2, 7, 8, dan 9, message nubuatan berlanjutan dari zaman Nabi hingga ke akhir zaman. Yang kedua, rentetan kuasa dunia muncul, kuasa-kuasa yang sering menindas umat Tuhan. Yang ketiga, setiap rangka nubuatan mencapai klimaks dengan pengakhiran yang mengembirakan. Dalam Daniel 2, batu itu menghancurkan patung itu, dan Daniel 7, anak manusia menerima kerajaan itu, dan Daniel 8 dan 9, bait suci surgawi dipulihkan melalui pekerjaan Mesias, dan bab 11 mengikuti 3 isi kandungan asas utama, pemula dengan raja-raja Persia dan membincangkan nasib raja-raja tersebut serta waktu pada akhir masa nanti apabila raja dari utara menyerang gunung suci Tuhan. Kedua, peperangan yang berjurut-jurut berlaku di antara raja antara utara dan selatan, dan bagaimana mereka memberi kesan yang umat Tuhan juga diceritakan. Dan ketiga, menyimpulkan dengan pengakhiran yang membirakan apabila raja utara menghadapi ajalnya di antara gunung permai yang kudus itu. Ini tulis dalam Daniel 11 ayat 46. Kesimpulan yang secara positif menandakan berakhirnya kejahatan dan nubuatan kerajaan abadi Tuhan. Dan di Ahad yaitu nubuatan tentang Persia dan Yunani. Di mana kalau kita lihat kerajaan Persia, di selepas kerajaan Nebukadnezar, di mana kerajaan Persia mengambil alih kerajaan Babylon. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam Daniel 11 1 ayat 4, yaitu ada persoalan apa yang kita perhatikan di sini yang mengingatkan kita kepada beberapa daripada nubuatan sebelum ini, seperti yang kita lihat dalam Daniel. Di mana Gabriel memberitahu Daniel bahwa akan bangkit 3 raja dari Persia. Mereka akan diikuti oleh raja yang keempat, raja yang paling kaya di antara mereka dan yang mencetus kekacauan dengan Yunani selepas Quraisy. 3 raja yang seterusnya menekankan kekuasaan ke atas Persia. Jadi apa yang kita lihat di sini di mana berlakunya pertukaran antara raja-raja. Dan di mana kalau kita lihat terdapat seorang raja yang begitu agung, yaitu Alexander Agung, sebagai raja perkasa yang bangkit dalam Daniel 11 ayat 3, yaitu menjadi perintah mutlak dunia kuno. Dan beliau meninggal pada umur 30 tahun, dan terdapatnya di mana jadi kerajaan itu dibagikan di kalangan 4 jenderal, yaitu Seleucus menguasai Syria dan Mesopotamia, Ptolemy berkuasa di atas Mesir, Lysimachus memerintah Thrace dan sebagian dari Asia Kecil, dan Cassander memerintah Makedonia dan Yunani. Jadi berlakunya kepecahan kerajaan apabila Alexander the Great meninggal. Dan juga ditulis dalam Daniel 11 ayat 2 sampai 4. Bagaimana ayat ini membantu untuk mengenal pasti Alexander sebagai kuasa yang disebut dalam ayat ini. Sebenarnya kita lihat apakah yang dapat kita pelajari daripada berbagai nama, tarikh, tempat, dan peristiwa sejarah ini. Pertama, kita belajar bahwa ramalan ini dikenapi sebagaimana yang telah dirama oleh keputusan ilahi. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Kedua, Tuhan adalah Tuhan yang sejarah. Kita mungkin mendapat gambaran
bahwa penggantian kuasa-kuasa politik, pemimpin-pemimpin dan kerajaan-kerajaan digerak oleh cita-cita maharaja, diktator dan ahli politik yang berbagai. Walau bagaimanapun, kita mendedahkan bahwa Tuhanlah mengawal dan memusingkan roda sejarah mengikut tujuan ilahinya yang pada akhirnya akan membawa kepada penghapusan kejahatan dan pembentukan kerajaan kekal. Oke, kita terus pergi ke sini, nubuatan-nubuatan tentang Syria dan Mesir. Oke, setelah kematian legenda agung, Empayar Nani yang luas itu dibagi antara 4 jenderal. Ini telah kita katakan tadi, yaitu 2 daripada mereka yaitu Seleucus di Syria Utara dan Ptolemy di Mesir Selatan berjaya membangunkan dinasti-dinasti yang telah berperang dengan satu sama lain untuk mendapatkan kuasa ke arah tanah tersebut. Dan kebanyakan pelajar kita memahami perangan yang berlaku di antara Raja Utara dan Raja Selatan seperti yang dibuat dalam Daniel 11:5-14 merujuk kepada banyak peperangan yang melibatkan kedua-dua dinasti ini. Menurut nubuatan, usaha yang menyatukan kedua dinasti ini dilakukan melalui perkawinan. Yaitu melalui perkawinan, namun persekutuan ini tidak berpanjangan. Sumber sejarah memberitahu kita bahwa Antiochus II Theos, itu pada 261 sampai 246 sebelum Masehi, yaitu cucu kepada Seleucus I berkawin dengan Berenice, putri kepada Raja Mesir, Ptolemy II Philadelphus. Bagaimanapun kejadian itu bertahan hanya beberapa lama waktu, dan konflik yang melibatkan umat Tuhan bermula tidak lama dari itu. Dalam Daniel 11 mencatat beberapa peristiwa penting yang akan menyentuh kehidupan umat Tuhan dalam beberapa abad yang seterusnya setelah Nabi Daniel tidak ada lagi. Sekali lagi kita boleh bertanyakan seorang mengapa Tuhan mengungkapkan semua butiran mengenai peperangan-peperangan yang melibatkan kerajaan-kerajaan yang memerangi satu sama lain dan mendapat kekuasaan di kawasan ini lebih awal. Alasannya mudah, peperangan ini memberi kesan kepada umat Tuhan. Oleh itu Tuhan memberikan lebih awal banyak daripada cabaran yang akan dihadapi oleh rakyatnya di tahun-tahun yang mendatang. Jadi kalau kita lihat, walau bagaimanapun penyatuan antara Syria dan Mesir melalui perkawinan, tetapi mereka tetap gagal. Dan juga mempunyai di mana Tuhan yang mempengaruhi sejarah. Kita terus pergi ke Selasa, yaitu Rom dan Putra Perjanjian. Jadi kalau kita lihat di Daniel 11:16 sampai 29, di Daniel 11:16 sampai 28, di mana di sini nyatakan, walaupun ayat ini sukar, apakah Mesias yang Anda perhatikan juga muncul di ayat lain dalam buku Daniel? Coba baca. Daniel 11:16 sampai 28. Baca. Sehingga raja yang menyerangnya akan membuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang akan menghadapi. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain. Ia akan mengadakan persetubuhan dunia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan
akan menggelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. 20 menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terendah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 21 Penggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan disangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan licin. Kedua, seluruh tentera yang dapat melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. 23 Dan dari saat diadakan persekutuan dengan ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa. Meskipun sedikit orang-orangnya. 24 Dengan tak disangka-sangka ia akan memasukkan daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni membuburkan antara orang-orangnya juga terhadap dia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. 5 Kekuatan dan keberaniannya akan membuatkannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentera yang besar. Dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk peperangan dengan tentera yang amat besar dan kuat, ia akan dapat pengetahuan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. 26 Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tenteranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. 27 Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan mereka juga bersama pada satu meja. Mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. 28 Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Oke, jadi kesimpulan di sini kita lihat di Selasa itu dia menampakkan dalam semua peristiwa politik dan sejarah Yesus orang Nazaret
seorang raja perjanjian. Dinyatakan dalam ayat Al-Tabiah, bagaimanakah ini dapat membantu menunjukkan kepada kita bahwa walaupun dalam kekacauan dan pengulahan politik, Yesus tetap menjadi pusat kitab suci. Oke, kita terus pergi ke Rabu, di mana kuasa seterusnya. Oke, ini tulis dalam Daniel 11:29-39. Apakah kuasa yang bangkit setelah Rom pagan? Oke, di dalam Daniel 11:29 sampai 39 menunjukkan kepada satu sistem kuasa baru, oke, dan kesinambungan kepada empayar Rom pagan, dan meresi beberapa ciri-ciri perintah yang terdahulu. Namun pada masa yang sama, ia nampaknya berbeza dalam beberapa aspek. Teks Alkitab menyatakan bahwa yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Itu dalam Daniel 11 ayat 29. Jika kita melihat dengan lebih lanjut, kita mendapati bahwa ia merupakan satu kuasa keagamaan yang mengarah sasaran serangan terutama kepada Tuhan dan umatnya. Mari kita melihat kepada beberapa tindakan dilakukan oleh raja ini. Yang pertama, dia akan bertindak mendendam terhadap perjanjian kudus. Ini terdapat dalam Daniel 11 ayat 30. Dan yang kedua, raja ini akan membentuk satu kuasa yang akan menajiskan tempat kudus. Oke. Dan yang ketiga, akibat dari serangan ke atas tempat kudus, kuasa ini menempatkan kebencian yang membinasakan di kuil Tuhan. Pernyataan ini selaras dengan kefasikan yang membinasakan, yang menunjukkan kepada perbuatan mungkar dan pemberontakan kalau kecil ini. Itu dalam Daniel 8 ayat 13. Keempat, kuasa ini mengenai umat Tuhan. Sebagian dari orang-orang bijaksana akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai ke akhir zaman. Dari dalam Daniel 11 ayat 35. Ini mengingatkan kita kepada tanduk kecil yang jatuh beberapa bala yang menjatuhkan beberapa bala tentera dan bintang-bintang dan menginjak mereka, berbanding dengan Daniel 7 ayat 25. Dan yang kelima, raja ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Tuhan, juga terhadap Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, di atas mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Dalam Daniel 11 ayat 36. Tentu sesuatu tidak mengejutkan karena kecil ini juga mengucapkan kata-kata yang menyombong. Ini tulis dalam Daniel 7 ayat 8. Bahkan menentang yang maha tinggi. Itu dalam Daniel 7 ayat 25. Oke, jadi inilah kuasa kejahatan yang begitu keji dan juga melampaui batas, di mana ingin menguasai dunia, sehingga Tuhan sendiri kuasa ini juga tidak lagi mengetahui tentang kebenaran. Oke, dan juga di Kamis peristiwa akhir penghujung dunia. Oke, jadi nama terjadi penghujung dunia. Ya. Ya, Tuhan beserta melawan. Oke, jadi dimana Tuhan pada penghujung dunia